Dan kita coba klik, kita putar apakah ada iklannya atau tidak, karena videonya sudah kita monetize tadi. Kita klik. Nah, ada iklannya guys, asalkan dia menontonnya dari Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video sebelumnya aku sudah pernah bahas bagaimana cara editing video YouTube Shorts di PC pakai Adobe Premiere Pro. Kemudian bagaimana cara editing video YouTube Shorts di Android pakai CapCut. Sekarang kita bakal upload videonya. Jadi video ini adalah video tentang bagaimana cara upload video YouTube Shorts dari Android. Buka saja YouTube kalian, kemudian kita klik plus. Di sini ada beberapa pilihan buat video shorts, upload video, live streaming, dan buat postingan. Kalau kita klik upload video itu bakal upload video seperti normal untuk rasio 16:9. Tetapi kalau ingin upload video YouTube shorts, kita klik buat video. Maka kita bakal dialihkan ke halaman kamera seperti ini. Kalau kalian belum punya videonya, kalian bisa langsung rekam pakai kamera ponsel kalian. Kalian juga bisa menambahkan sound. Kalau kalian sudah familiar sama TikTok, mungkin kalian sudah tidak asing sama menu seperti ini. Karena ini menurut aku adalah jiplakan dari TikTok semuanya ya. Cuman dibuat versi YouTube. Kemudian kita juga bisa balikan kamera di sini. Nah, seperti ini. Itu kamera depan, kamera belakang, kemudian kecepatan video bisa 2 kali, 0,5 atau 1 kali untuk mode normal, dan juga ada timer di sini. Timer ini ya waktu yang akan berhitung mundur sebelum proses rekamannya itu direkam sama kamera kalian. Ada 3, 10 dan 20 detik untuk timernya. Dan di berikutnya di sini ada flash. Nah, ada flash. Nah, ini flashnya bisa kita hidupkan. Kamera depan belakang, kecepatan, timer, dan flash. Kemudian di sini ada angka 15. Ini adalah durasi untuk video yang akan kalian rekam. Kalian mau pakai durasi berapa? Untuk video YouTube Shorts itu sendiri durasi maksimalnya hanya 60 detik. Ya, kalian tinggal klik aja di durasinya dari 15 ke 60 detik. Tetapi kalau kalian menggunakan video yang berdurasi 30 detik yang sudah kalian siapkan videonya, yaitu videonya tetap bakal jadi 30 detik gitu. Atau kalaupun video kalian itu durasinya cuma 15 detik, ya udah berarti cuma 15 detik. Yang aku ingin kasih tahu adalah durasi maksimal untuk video kalian itu adalah 60 detik. Jadi kalau misalnya kalian upload video yang 90 detik, itu videonya bakalan otomatis dipotong sampai 60 detik saja gitu. Nah, di sini aku nggak bakal bikin video dari kamera seperti ini, tapi aku bakal upload video yang sudah ada di galeri. Langsung aja kita klik gambar untuk masuk ke galeri, kemudian kita pilih videonya. Nah, maka tampilannya bakalan seperti ini. Ini adalah preview video yang akan kita upload nanti. Kita klik selesai. Kalau kalian ingin memotong video kalian atau ingin dikurangi durasinya, itu kalian bisa seret-seret aja yang sisi kiri sama sisi kanan ini. Kemudian kalian sesuaikan. Ya tunggu, ini masih diproses. Oke, setelah selesai. Nah, di sini kita juga masih bisa menambahkan video lain di sini ya. Kita bisa klik rekam atau bisa klik upload lainnya, nanti videonya itu bisa digabungkan. Di sini aku cuma satu video aja. Di sini kalian juga bisa mengganti background dari video yang akan kalian upload. Di sini ada suara. Nah, kalian bisa pilih di sini ada beberapa sound yang paling populer. Kalian bisa klik saja soundnya. Nah, kemudian kita klik seperti ini. Nah, di sini saya hapus saja soundnya karena saya tidak ingin menggunakan sound dari orang lain karena video saya ini sudah ada soundnya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan soundnya seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa klik suara di sini, terus kalian pilih aja sound mana kira-kira yang cocok untuk video kalian gitu. Dan di sini juga bisa menambahkan teks, jadi kita bisa tambahkan teks untuk video kita, dia bakal muncul nanti. Nah, seperti ini. Tapi di sini aku nggak menambahkan teks lagi. Kenapa? Karena teksnya sudah kita buat di proses editing. Ada Land Rover, kemudian Wind Tears, Underground Revolves. Itulah kenapa kalau kita buat di editing itu bisa lebih cepat prosesnya ketimbang kita harus isi-isi. Jadi gitu masuk ke YouTube kita tinggal upload aja gitu, nggak nambah-nambahin teks lagi. Untuk lini masa di sini kita bisa lihat video kita. Mungkin di bagian-bagian detik tertentu kita ingin tambahkan teks, di sini juga bisa ditambahkan teks ya untuk bagian lini masa. Mungkin kita ingin menjelaskan sesuatu di bagian detik tertentu gitu, kita bisa tambahkan teks di sini. Tapi di sini aku tidak akan tambahkan teks. Oke, sorry. Klik lagi, selesai. Nah, kemudian untuk filter, di bagian filter di sini kita bisa gunakan banyak filter. Tetapi itu terserah kalian. Kalau aku sih nggak pakai filter ya, langsung normal gitu aja, selesai. Udah, kemudian kita klik berikutnya. Yang harus kalian ketahui, kalau misalnya kita upload video YouTube Shorts pakai sound kita sendiri,
itu videonya bisa dimonetize. Jadi punya kemungkinan video kalian menampilkan iklan dan mendapatkan pemasukan dari video YouTube Shorts yang kalian bagikan. Kalau kalian tidak percaya, aku coba berikan contohnya ya. Oke, coba kalian lihat di sini ada beberapa video YouTube Shorts yang aku upload. Ini dikasih dolar hijau semua. Kenapa? Karena aku tidak menggunakan sound orang lain. Jadi apakah video YouTube Shorts itu bisa menghasilkan uang? Bisa. Tetapi kemungkinannya mungkin hanya 0,5%, karena kebanyakan orang itu nonton video YouTube Shorts kan dari feed, dari beranda Shorts gitu, bukan dari beranda YouTube. Tapi kalau mereka nontonnya dari beranda YouTube, itu bakalan diputar seperti video normal dan itu bakalan ada iklannya. Kalian coba lihat di video yang pertama kali aku upload. Di sini dolarnya dipalang, dolar hitam dipalang, monetisasi tidak memenuhi syarat. Coba kalian lihat di sini. Itu artinya video ini tidak dimonetisasi. Kenapa? Karena video ini menggunakan audio dari shorts orang lain. Jadi aku pakai sound orang lain ke video aku dan videonya tidak bisa dimonetize. Untuk video selanjutnya di sini aku pakai sound aku sendiri gitu. Pakai sound yang aku masukkan di dalam proses editing tadi. Dan di sini videonya bisa dimonetize, cuman seperti yang aku bilang tadi, hanya bisa menampilkan iklan kalau orang itu nontonnya dari beranda YouTube atau dari penelusuran YouTube, bukan dari feed Shorts. Sementara untuk tayangan YouTube Shorts itu pasti 90% itu pasti disumbang dari feed Shorts kan, bukan dari hasil penelusuran atau rekomendasi video gitu. Di sini ada estimasi pendapatan, yang artinya video ini berpotensi untuk punya pendapatan. Nah, estimasi pendapatan ini kalau videonya tidak bisa dimonetize, otomatis yang RP ini bakalan jadi nol gitu. Cuma satu video yang punya aku di sini nggak bisa dimonetize, yang sisanya ini bisa dimonetize semua. Kenapa? Karena videonya aku menggunakan sound aku sendiri. Jadi seperti itu guys ya, itu sedikit penjelasan. Nah di sini kita bakal masukkan judul. Kalau kita upload dari Android, dari smartphone itu tidak bisa menambahkan deskripsi. Tapi kalau kita upload dari PC nanti kita bisa tambahin deskripsinya. Kemudian untuk visibilitasnya, di sini aku buat publik ya. Kita buat publik. Kemudian untuk penonton di sini ya sudah jelas kita klik di tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, kemudian ya ini sudah selesai sebenarnya. Nanti kita bakal masuk lagi ke Creator Studio, upload shorts. Kita masuk ke koleksi, kita lihat mengupload video Anda. Ini videonya masih diupload. Kalau menurut aku pribadi, bagusan mana upload video YouTube Shorts dari Android versus sama PC. Masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kalian upload dari Android, kalian bisa menggunakan sound orang lain. Tapi kalau kalian upload dari Android juga tidak bisa menambahkan thumbnail. Sementara kalau upload dari PC, kalian bisa menambahkan thumbnail, deskripsi, tag, dan kelengkapan lainnya. Tetapi kalian tidak bisa menggunakan sound orang lain. Nah, seperti itu. Dua-duanya bisa dimonetize asal kalian tidak menggunakan sound milik orang lain. Kalian silahkan pilih aja. Kalau kalian mau pakai musik dari orang lain di video kalian yang bebas copyright, nah itu kalian uploadnya dari Android. Tapi kalau kalian punya sound sendiri, lebih bagus upload dari PC karena metadatanya lebih lengkap dan bisa menambahkan thumbnail untuk video YouTube Shorts. Jadi ya videonya tampilannya bisa lebih bagus karena ada thumbnailnya. Kalau di Android itu kita upload, itu thumbnailnya ya thumbnail otomatis, itu nggak bisa diganti lagi thumbnailnya. Coba kita klik lihat video. Kalian coba lihat di sini dolarnya dipalang ya. Dipalang, di sini ada dolar hitam dipalang separuh gini. Itu artinya kita belum mengaktifkan monetisasinya. Kita buka YouTube Studio, kemudian kita aktifkan monetisasinya. Kita di sini langsung klik di ubah. Ini tidak bisa kita rubah ya monetisasinya. Mungkin kita harus masuk dari PC baru bisa mengubah monetisasinya nih, karena tidak ada logo untuk mengaktifkan monetisasi. Nah, sekarang saya sudah memperbarui proses monetisasinya. Jadi kalau kalian upload dari Android itu tidak ada settingan untuk mengaktifkan monetisasinya. Bukan berarti video itu tidak bisa dimonetize. Hanya saja menu untuk mengaktifkan monetisasinya itu tidak ada. Jadi kalau ingin diaktifkan monetisasinya itu kalian upload aja dari Android. Setelah diupload, kemudian kalian buka komputer kalian, kemudian login ke Creator Studio lewat PC, atau kalian bisa juga menggunakan Google Chrome ya, bisa juga pakai
pakai Google Chrome, terus masuk ke YouTube Studio, lalu kemudian kalian masuk ke mode desktop. Nah, ini sudah aku aktifkan monetisasinya di YouTube. Coba kita refresh. Nah, kalian coba lihat, ini dolarnya sudah diganti ke dolar hijau. Dan sekarang coba kita tes play di YouTube. Oke, nah ini sudah diganti ke dolar hijau untuk video YouTube Shorts-nya. Coba kita putar. Tidak ada iklannya. Kenapa? Karena ini diputar dari feed Shorts. Kita like dulu. Nah, tetapi jika subscriber kalian itu menonton video YouTube Shorts kalian dari beranda YouTube, itu tampilannya bakal jadi seperti tampilan YouTube biasa dan ada iklannya. Coba kita cek di sini ya. Nah, seperti ini guys. Ini adalah video YouTube Shorts yang barusan aku upload, dan kita coba klik, kita putar apakah ada iklannya atau tidak. Karena videonya sudah kita monetize tadi. Kita klik. Nah, ada iklannya guys, asalkan dia menontonnya dari beranda seperti ini. Nah, dari beranda seperti ini. Tapi nanti ya videonya bakal dibuat ke seperti ini juga. Tapi intinya video ini bukan diputar di feed Shorts. Ya, kalian ngerti? Feed Shorts yang ini, yang ini. Kalau dia putarnya dari sini itu nggak ada iklannya. Tapi kalau diputar dari beranda di sini atau mengunjungi channel, coba kita cek kalau mengunjungi channel. Nah, kalau di mengunjungi channel itu juga nggak ada iklannya ya. Jadi itu ada iklannya kalau dia diputar dari beranda seperti ini. Nah, kalau diputar dari beranda seperti ini itu ada iklannya. Oke guys, jadi begitulah cara upload video di YouTube Shorts supaya ada iklannya. Kemudian setting-settingannya juga sudah aku kasih tahu tadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar terkait video ini. Sampai jumpa di konten aku berikutnya.